Jumat Kliwon 18 Juli 1980 dalam kurung 5 puasa 1912 pada halaman 4 kolom 6 pada bagian UGM Fakultas Kehutanan nomor 14 tercantum nama Joko Widodo terhadap koran tersebut telah dipastikan keasliannya melalui keterangan staf perpustakaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Selain dugaan ijazah palsu, sekarang ada dugaan koran palsu. Bareskrim terjebak antara PASA dan puasa. Kesalahan kecil dalam sebuah aksara bisa jadi cermin kecerobohan. Ketika Bareskrim pada konferensi pers tanggal 22 Mei 2025 salah membaca kalender Jawa. Jangan-jangan ia juga salah membaca sejarahnya sendiri. Forensik data. Bareskrim dapat koran kedaulatan rakyat dari siapa ya? Poin awal ini yang menjadi fondasi kejanggalan secara keseluruhan bukan sekedar kesalahan penulisan tanggal atau bulan. Kita tidak sedang membahas typo ringan, melainkan sebuah anomali forensik sejarah, di mana institusi sekelas Bareskrim Polri yang memegang otoritas tinggi dalam sistem keadilan justru menggunakan data historis yang diduga palsu, koran yang diduga palsu dengan tanggal Jawa yang tidak sesuai dengan kenyataan semestinya. Pada koran Kedaulatan Rakyat yang dijadikan sebagai barang bukti, salah satu barang buktinya Bareskrim, tertulis di situ, tanggal 18 Juli 1980, 5 Puasa 1912. Aksara Jawa Pasa ternyata atau Poso ya, ternyata di koran itu ditulis puasa dan Dirtipidum Bareskrim secara fatal membacanya pula puasa. Kesalahan fatal yang seharusnya tidak dilakukan oleh institusi penegak hukum ya. Jadi saya informasikan bahwa koran Kedaulatan Rakyat yang dijadikan barang bukti oleh Bareskrim ini ya adalah koran di mana di situ tertulis pengumuman penerimaan mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada Angkatan 1980. Tentu saja di situ mestinya ada urutan daftar nama calon mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM atau Universitas Gadjah Mada. Di mana di dalamnya ada nama Joko Widodo yang diklaim menjadi calon mahasiswa baru di Angkatan 1980 itu ya. Jadi clear ya teman-teman semuanya. Nah, sekarang koran Kedaulatan Rakyat yang tertulis tanggal 18 Juli 1980 ini, saya lihat ada kejanggalan yang fatal, yaitu pada sudut kanan atas yang secara lazim koran Kedaulatan Rakyat terbitan Yogyakarta ini menuliskan tanggal 18 Juli 1980 garis miring tanggal kalender Jawa atau ditulis pada tanggal tersebut seharusnya 5 Pasa 1912 atau 5 Puasa. Tetapi di koran yang digunakan oleh Bareskrim itu jelas Anda bisa lihat pada video sebelumnya, di situ dituliskan puasa. Artinya ini adalah koran yang saya duga ini palsu. Oh Pak Kasmujo Pak, permisi Pak. Iya Pak, ntar Pak ya. Kenalkan Pak, saya Rismon Sianipar Pak. Rismon Sianipar Pak. Oh iya Pak, sehat-sehat Pak ya. Bapak bisa kami bertamu sebentar Pak? Tidak bisa. Oh Karena tidak nanti bisa. semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak ketentuan. bertanya-tanya biasa-biasa saja Pak. Nggak bisa.
Ada Oh. ketentuan sendiri. Oh, Maaf ya. sebentar aja Pak. Anda bisa. Karena sudah di atas ya. Oh, harus ke fakultas Pak ya. Iya. Tentang ini loh Pak, pembimbing skripsi itu Pak, yang Iya, Bapak iya. yang pembimbing skripsi umurnya harus di atas 50. harus di atas Waktu 50. waktu Bukan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak kan itu yang salah. iya Pak. Salah itu. Iya Pak, bentar lah Pak. Biar ini Saya untuk negara Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak Dia saat itu ngomong- berarti bukan pembimbing skripsi, Jelas bukan. bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak. Oh bentar Maaf, lah Pak, maaf, maaf Pak, maaf. Maaf, nggak bisa ya. Teman-teman. Karena kan kalau diberikan. Pak Kasmujo, ini demi bangsa Indonesia loh Pak. Maaf Pak Kasmujo. Le, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, kita telat mengudara karena soal puasa. Jadi saya diberikan oleh Rismon dan Roy Suryo soal koran kedaulatan rakyat ya saudara sekalian. Tapi sebelumnya tadi kita sudah lihat kembali sudah tadi ya di apa video Kasmujo tadi sudah ya. Jadi video Kasmujo yang ternyata dia mengatakan bukan pembimbing skripsi dan juga bukan pembimbing akademik. Tapi kita tahu bahwa Jokowi dalam pengakuannya mengatakan ya memang bukan pembimbing skripsi tapi pembimbing akademik. Nah jadi ini saya tidak tahu ya informasi yang keberapa lagi ya kalau kita bicara tentang ketidakbenaran soal ini. Nah sekarang ada berikutnya saudara sekalian yang dibuktikan juga adalah soal kata-kata puasa atau pasa. Jadi dalam pengumuman koran yang disampaikan Bareskrim itu dikatakan Jumat Kliwon 18 Juli, kemudian ada kata-kata puasa di situ. Ya, ada kata-kata puasa, kalau nggak salah berapa puasa ya. Inilah yang kemudian dikatakan nggak benar. Nggak pernah KR menuliskan puasa tetapi pasa. Dan ternyata kalau kita lihat contoh-contoh beberapa koran dari dari KR Kedaulatan Rakyat ya semuanya bicara tentang pasa, tidak ada puasa itu. Nah hanya memang ya pertanyaannya adalah apakah khusus pada tanggal 18 Juli itu yang tidak lain adalah hari kelahiran Roy Suryo tanggal 18 Juli tersebut, apakah kemudian tertulis betul-betul puasa? Karena di sini tertulis puasa. Rismon unfortunately belum sempat untuk mengecek ke kedaulatan rakyat, tetapi dia sudah akan lakukan itu. Dan kita sudah tahu sobat sekalian ya, kalau kita sudah dilihat ya, sudah ditampilkan korannya. Ya kita lihat ya, kalau ini 7 Maret misalnya 7 pasa. Ya. Tetapi memang khusus yang 18 itu nanti kita akan lihat. Tetapi kalau kita lihat semua mengatakan pasa bukan puasa. Coba kita bacakan apa yang pernah disampaikan oleh Dr. Tifa ya. Dr. Tifa duga uji forensik Bareskrim Polri gunakan koran palsu. Koran Kedaulatan Rakyat 24 pasa 1912. Oke.
Dr. Tifauza Tiasuma atau yang akrab disapa Dr. Tifa menuding Badan Reserse Kriminal Barreskrim Polri menggunakan koran palsu dalam uji forensik dokumen terkait kelulusan Presiden Joko Widodo di Universitas Gadjah Mada UGM. Dalam unggahan di media sosialnya, Dr. Tifa menyoroti kejanggalan pada koran Kedaulatan Rakyat edisi 18 Juli 1980 yang digunakan sebagai salah satu bukti. Ia menyebutkan terdapat ketidaksesuaian penanggalan Jawa yang tertera, yang ini tertulis Jumat Kliwon 5 Puasa 1912. Ya, padahal menurut kalender Jawa yang sebenarnya adalah Jumat Legi 24 Pasa 1912. Tapi kita tidak bicara tentang apakah itu Jumat Legi atau Jumat Kliwon, karena bisa jadi Dr. Tifa juga keliru juga, bisa jadi tetap Jumat Kliwon, tapi yang dipersoalkan adalah pasanya. Jadi bukan 5 puasa tapi 5 pasa 1912. Pengumuman penerimaan mahasiswa baru secara lazim dimuat di Koran Nasional khusus untuk penerimaan mahasiswa baru angkatan 1980, dimuat di Koran Kedaulatan Rakyat tanggal 18 Juli 1980. Ya, atau penanggalan Jawa 24 Pasa 1912 seperti dikutip tribunbengkulu.com dari akun X Dr. Tifa. Tapi sekali lagi saya tidak mempermasalahkan 24 pasanya, tetapi soal Jumat Kliwon kata puasanya. Kemudian selain itu Dr. Tifa juga menunjukkan adanya kesalahan penulisan nama pada daftar penerimaan mahasiswa baru seperti nama Anji Pramaria yang diduga keliru dari nama asli Andi Pramaria. Jadi sobat RS sekalian, bukan ini ya beritanya adalah soal puasa yang tertulis puasa. Sekali lagi yang lebih tepat seperti yang disampaikan Roy Suryo sepertinya ya. Jadi kita tahu bahwa jadi pasa ditulis puasa itu yang kita persoalkan, bukan 24 pasanya, tetapi pasa ditulis puasa. Dan ternyata dari contoh kedaulatan rakyatnya semua ditulis pasa ya. Jadi itu karena ketika saya tanyakan kepada Dr. Tifa, yakin benar dengan 24 pasa 1912, dia pun mengatakan berasal dari ChatGPT, tetapi saya tidak menghitung itunya. Yang saya persoalkan dan kemudian Roy Suryo juga persoalkan adalah tulisan pasa yang menjadi puasa, karena kalau template seperti itu biasanya nggak mungkin lah salah. Ini kita lihat ya, semuanya misalnya ini 7 Maret 2025 dalam kurung 7 Pasa 1958. Ini koran kemarin. Kemudian itu jelas sekali kan. Nih, jadi koran terbaru tertulis Pasa bukan tertulis puasa. Jadi itu yang paling pentingnya saudara sekalian ya. Karena jadi 7 Maret 2025 tertulis 7 Pasa bukan puasa. Itu sobat RH sekalian ya. Jangan lihat Roy Suryo. Nah ini yang tepat Roy Suryo ya. Sini mohon maaf ya. Jadi bukan Dr. Tifa. Dr. Tifa kelihatannya soal 24 pasa itu kita harus cek lagi. Tetapi soal puasa itu yang kita masalahkan. Ini Roy Suryo curigai koran yang berisi pengumuman hasil ujian masuk UGM palsu. Sebuah bukti media massa cetak yang ditampilkan Barreskrim Polri saat menggelar konferensi pers terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi pada Kamis 22 Mei 2025 lalu dicurigai palsu. Demikian dikatakan mantan Menpora Roy Suryo melalui keterangan tertulisnya yang dikutip Rabu 11 Juni 2025. Menurut Roy Suryo ada fakta krusial yang menunjukkan kesalahan besar pada barang bukti yang ditampilkan saat konferensi pers tersebut. Barang bukti yang dimaksud Roy Suryo ialah tampilan layar yang disebut sebagai Surat Kabar Kedaulatan Rakyat edisi Jumat Kliwon 18 Juli 1980. Surat kabar itu disebut berisi
pemberitaan daftar pengumuman kelulusan ujian masuk proyek perintis 1 PPU Universitas Gadjah Mada tahun 1980. Tampilan layar pemberitaan koran Kedaulatan Rakyat yang diragukan Roy Suryo ini menambah deretan barang bukti yang dipertanyakan oleh Rismon Hasiolan Sianipar dan Dr. T. Fauzia Tiasuma, yaitu lembar pembayaran SPP, formulir registrasi hingga kartu hasil studi Jokowi. Mengapa harian KR ini sangat penting? Karena dikatakan juga bahwa di dalamnya terdapat lembar pengumuman hasil ujian masuk proyek perintis 1 UGM tahun 1980, kata Roy Suryo. Roy Suryo menyoroti penulisan hari, pasaran, tanggal Masehi dan penanggalan Jawa yang tertulis di harian KR yang dijadikan barang bukti Bareskrim Polri. Bila barang bukti itu memang benar atau otentik yang terbit 18 Juli 1980 kala itu, maka yang seharusnya tertulis Jumat Kliwon 18 Juli 1985 Pasas 1912. Sebagaimana diketahui, harian KR selalu menuliskan tanggal penerbitannya dalam 2 versi, yakni Masehi _ nasional dan penanggalan Jawa, kata Roy Suryo. Tetapi Roy Suryo menilai ada keanehan di mana penanggalan pada surat kabar tersebut tertulis Jumat Kliwon 18 Juli 1985 Puasa 1912. Itu yang dipermasalahkan ya. Roy Suryo menyoroti penulisan bulan penanggalan Jawa yaitu Puasa yang semestinya Pasa. Hal ini senada dengan narasi yang disampaikan oleh Brigjen Johandani di mana yang disebut adalah kata puasa dan bukan pasa sebagaimana seharusnya, kata Roy Suryo. Hal ini kelihatannya adalah sepele namun sangat fatal sebenarnya karena telah menunjukkan kesalahan besar dalam menampilkan barang bukti tersebut, sambungnya. Menurutnya tidak ada kata puasa dalam penanggalan Jawa karena seharusnya Pasa. Roy Suryo mengatakan bulan Pasa itu merupakan bulan ke-9 dalam penanggalan Jawa atau disebut bulan Ramadan dalam penanggalan Hijriah. Saya sangat yakin KR yang aslinya di Yogyakarta pasti tidak akan mungkin membuat kesalahan fatal karena template bulan penanggalan Jawa tersebut sudah dilakukan semenjak harian ini terbit tanggal 27 September 1945 alias sudah hampir berusia 80 tahun bulan September mendatang, kata Roy Suryo. Ingat, kita tetap percaya mau direkayasa apapun, teknologi akan bisa membongkar kepalsuannya dan Gusti Allah Subhanahu wa taala tidak sare. Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Kalau memang salah seharusnya salah, pungkas Roy Suryo. Sebelumnya, Bareskrim Polri secara resmi menghentikan penyelidikan atas laporan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Bareskrim oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Keputusan tersebut diumumkan setelah tim penyidik tidak menemukan unsur tindak pidana dalam perkara tersebut yang dilaporkan oleh sekelompok masyarakat sipil. Jadi begitu sobat RH sekalian ya. Jadi kalau sekarang Polda Metro Jaya sibuk untuk menersangkakan Roy Suryo dan kawan-kawan, makin banyak bukti yang mengatakan banyak adanya ketidaksesuaian antara yang dilaporkan oleh Bareskrim, bahkan dikatakan oleh Jokowi sendiri, soal yang terkait dengan seputar ijazah dan skripsi. Karena yang paling penting sebenarnya seputar ijazah dan skripsi. Jadi mulai hari ini Rismon mengungkapkan sesuatu yang telak bahwa Kasmujo mengatakan dia tidak hanya bukan dosen pembimbing skripsi tapi juga bukan dosen pembimbing akademik. Padahal Jokowi mengatakan Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik. Nanti diputar lagi yang Jokowi yang mengatakan dosen pembimbing akademik, karena kalau yang potongan itu nggak ada tadi. Yang potongan, tapi yang betul-betul satu dia mengatakan iya bukan pembimbing skripsi, dia pembimbing akademik. Itu nanti kalau sudah siap dikeluarkan lagi ya. Jadi saya sebenarnya ingin menunjukkan soal puasa dan pasa saja ya. Jadi tidak ada penanggalan puasa dan ternyata yang benar adalah pasa sebagaimana tertulis juga dalam dalam edisi 7 Maret 2025 yang tertulis bahwa itu pasa bukan puasa ya. Jadi 7 Maret 2025 dalam kurung 7 Pasa 1958. Gitu ya. 7 Maret 2025 dalam kurung 7 Pasa 1958. Jadi penanggalan Jawanya tidak ada yang namanya puasa. Seperti kata Roy Suryo, kelihatannya kecil tetapi ini menunjukkan bahwa sepertinya there is something wrong with pengumuman tersebut. Nah,
Karena itu Roy Suryo mengatakan atau Dr. Tifa mengatakan kalau Joko Widodo diterima hanya di program sarjana muda sebagaimana dia lingkari dalam registrasinya atau registrasi ulangnya, maka ya tidak mungkin ada pengumuman yang menyertakan nama dia di Harian Kedaulatan Rakyat diterima sebagai sarjana, program sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Itu soalnya ya saudara sekalian. Jadi ini yang terakhir benar kita buktikan bahwa dibuktikan oleh Rismond. Jadi Rismond mampir ke Jogja dan dia mampir ke sebuah cabang partai politik dan kemudian dia melihat ada tulisan di KR ya tertanggal 7 Maret yang lalu dalam kurung 7 pasa. Sementara kita lihat apa yang ditulis oleh apa yang ditampilkan oleh Johandani tertulis puasa bukan pasa ya. Tertulis puasa. Itu soalnya. Kecil tetapi telak menurut saya ya, tidak bisa kemudian ada kesalahan seperti itu. Karena itu kalau seandainya Dr. Tifa dan Roy Suryo mencurigai bahwa itu koran palsu, it could be possible. Nah, nanti apakah kemudian akan palsu atau tidak? Coba nanti ada orang, kata Rismond ya, nanti akan mudah-mudahan bisa dikuak di perpustakaannya Kedaulatan Rakyat. Ya mudah-mudahan pihak-pihak tertentu tidak bergerak untuk mengamankannya. Kalau kemudian edisi itu tidak ada, hilang sama sekali misalnya, maka menjadi akan menambah kecurigaan. Itu yang harus kita pahami. Dan ini kalau seandainya, maaf kata ya, barangkali saja Barreskrim tidak paham, tidak tahu, tapi karena dia bekerja tidak netral, maka dia menerima saja pasokan informasi yang disediakan oleh tim tertentu barangkali, yang dimana akhirnya pasokan informasi itu kemudian banyak bolong-bolongnya, atau sengaja pihak tertentu ya udah kasihkan semua informasinya, walaupun tidak matching dengan program S1-nya, maka aneh-aneh. Rismond mempermasalahkan soal kertas yang kuningnya cuma sedikit padahal sudah berusia 40 tahun, ada yang masih putih bersih. Kemudian dia juga Roy Suryo mempermasalahkan tulisan puasa di dalam koran Kedaulatan Rakyat yang terbit sejak 27 September 1945. Kemudian Rismond juga melihat bahwa ada program sarjana muda yang dilingkari Jokowi, bukan sarjana penuh ya, dan lain sebagainya. Dan terakhir dia datangi Kasmujo, yang dimana Kasmujo mengatakan bahwa dia bukan pembimbing skripsi dan bukan pula pembimbing akademik. Jadi kalau hal seperti ini misalnya dilewatkan saja, dianggap sepi, dianggap tidak ada, ya aneh juga sesungguhnya, karena banyak inkonsistensi dan informasi yang berbeda-beda ini ya sudah mengarah pada kebohongan sesungguhnya, pada jawaban apakah ijazah itu palsu atau tidak. Karena sekali lagi untuk mengetahui bahwa ijazah itu palsu atau tidak, dua komponen yang paling penting adalah ijazah itu sendiri dan skripsi sebenarnya. Tetapi kalau seandainya tidak pernah diterima di program sarjana UGM, ya kita tidak mungkin mengatakan bahwa akan ada ijazah S1-nya. Apalagi kemudian dikaitkan dengan pencapaian SKS yang cuma 122 SKS dan lain sebagainya. Begitu sobat era sekalian ya, saya agak belepotan sedikit karena tadi udah jam 7 tidak siap untuk menyiapkan bahan atau materinya, mengingat ini siaran langsung. Tetapi intinya soal puasa dan pasa itulah yang ingin disampaikan ya. Oke. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian ya. Itu Pak Kasmujo kenapa mukanya I don't know exactly ya. Kasihan Pak Kasmujo diperalat Jokowi. Mudah-mudahan Pak Kasmujo sehat-sehat, beliau saksi kunci kasus ijazah Jokowi. Yang bikin heran Pak Jokowi mengaku kalau Pak Kasmujo pembimbing skripsi, tapi Pak Kasmujo menyangkalnya. Video terakhir yang Jokowi mengatakan ya bukan pembimbing
akademik tetapi pembimbing skripsi tapi pembimbing akademik, ada nggak itu? Kalau sudah ada nanti kasih kode ya, gitu. Karena kalau yang tadi pendek tadi itu tidak ada kata-kata pembimbing akademiknya, gitu. Karena yang disangkal itu 2 ya. Singkatnya Bareskrim lembaga pemalsu sejarah, I don't know exactly ya. Kemudian semoga Mbah Kasmujo sehat-sehat dan bekas presiden itu segera sembuh dari penyakit ngibulnya. Oke. Mulyono pusing, Puloh juga dicaplok juga. Pak Kasmujo harusnya jadi kunci pukul KO Mul. Kemudian ini ada juga nih Teguh Haryanto. Kenapa Anda bilang pret gitu ya? Kita menyampaikan fakta saja. Kaum sesat logika makin gencar. Kemudian ada Ternak Mulyono berani-beraninya muncul. Banyak narasi projo yang berakhir blunder dan tidak konsisten. Panas si Teguh, Termul nyari 400 perak per komen. Ayo, kamu bisa. Bareskrim merasa buzzer. Apa lagi? Sangat-sangat prihatin. Identitas dokumen Jokowi banyak diragukan dari A sampai dengan Z. Koran palsu. Kemudian ini konten tata hukum negara yang mencerahkan soal hukum tapi kok kayak terkesan malah cenderung memprovokasi keadaan atau justru milih bikin keruh suasana. Nggak malu apa ya dengan status gelar. Ini apa-apaan lagi? Bro, dalam hidup kita itu ya, kita menyampaikan informasi apa adanya. Kok orang menyampaikan informasi apa adanya kok dibilang malu dan tidak malu? Ya, ada aspek yang bisa kita jelaskan dari sisi hukum tata negara, ada aspek yang hanya sekedar ya ini informasi apa adanya, tidak perlu kita kemudian analisis dan lain sebagainya, paham ya? Kemudian ada bilang kata siapa ini konten tata negara saja, iya kita harus membedakan bahwa tata negara itu perspektif atau keahlian saya atau ilmu saya, tetapi saya juga bikin lagu, saya juga interview pernah pemusik, ya kan? Kemudian interview orang yang tidak ada kaitannya dengan tata negara sama sekali, ada soal agama dan lain sebagainya. Jadi aneh sekali memang kalau kemudian tiba-tiba Anda mengatakan seolah-olah kontennya hanya tata negara saja, ya. Termul kejang-kejang. Jangan sampai ada pengalian isu dalam kurung ijazah palsu. Dulu saya pernah melihat ada pengumuman di koran Suara Karya, dulu itu pengumuman perintis istilahnya. Kemudian apa lagi ya? Besok ada Aiman debat lagi koran palsu. Kemudian ya kalau ada pengacara yang nggak jelas itu saya udah malas lah, nggak mau lah ya, karena dia tidak mencari kebenaran tapi mencari cuman mengeruhkan suasana saja. Jadi dari bukti yang ditampilkan Bareskrim semakin menguatkan Rismon dan kawan-kawan untuk membuktikan keabsahan kasus ijazah Jokowi ini. Ya, kita harus mendukung para pencari kebenaran dan keadilan karena mereka diancam-ancam melulu kan. Rismon diancam, Dr. Tifa diancam, kemudian Roy Suryo apalagi diancam. Jadi kalau mereka ingin membela dirinya sendiri dengan menemukan fakta-fakta baru, ya jangan salahkan. Salahnya sendiri Jokowi kenapa melaporkan mereka. Padahal kalau memang ada ijazah aslinya ya from the beginning tinggal umumkan saja kan begitu. Tetapi masalahnya ya itulah soalnya. Kan di situ saja kita juga pakai logika kita mengatakan kok ribet banget sih kalau ada ijazahnya kan tinggal tunjukkan. Gak perlu ancam-ancaman. Sampai pengacaranya bilang kalau sudah ditunjukkan apakah akan selesai? Loh kok Anda meminta selesai dan tidak selesai? Selesai atau tidak selesai itu sejauh mana kredibilitas informasi yang Anda sampaikan. Kalau informasinya tidak kredibel, ya tetap saja orang akan mempermasalahkan. Toh ketika Bareskrim menyatakan ijazahnya itu asli, ya orang sudah menduga. Tetapi karena tidak ada kepercayaan, ya Rismon terus saja dia menggali. Dr. Tifa terus saja menggali.
Roy Suryo terus saja menggali, dan justru mereka menggali dari apa yang disampaikan Bareskrim sendiri. Mulai dari SKS yang cuma 122 tidak memenuhi syarat untuk menjadi sarjana. Mulai dari IP yang cuma 2, sekian, 2,05 kalau tidak salah. Mulai juga yang terkait dengan koran, kok ada kata puasa di Harian Kedaulatan Rakyat yang mengumumkan pengumuman mahasiswa yang lolos di kehutanan UGM. Kemudian ada juga kartu registrasi yang mengatakan melamar atau melingkari sarjana muda dan lain sebagainya. Ini kan fakta-fakta yang kemudian ditemukan belakangan setelah Bareskrim membuat pengumuman. Kan maksudnya adalah Bareskrim membuat pengumuman case close, ijazah asli, dan kemudian tinggal dipusatkan bagaimana mengkriminalkan Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon. Ternyata tidak semudah itu, bro, Ferguson. Karena mereka tidak diam saja, mereka terus menemukan, menggali dan menginvestigasi informasi-informasi yang justru dari apa yang disampaikan oleh Bareskrim sendiri. Apakah ini salah? Masa salah? Orang menyampaikan informasi yang benar kok salah, aneh ya kan? Dan terakhir ya kita lihat Pak Kasmujo telak sekali mengatakan dia bukan pembimbing skripsi dan bukan juga pembimbing akademik. Oke. Begitu ya saudara sekalian, ya mudah-mudahan ini memberikan jawabannya. Ijazah itu hanya urusan Jokowi sendiri dan Jokowi sendiri yang menjelaskan perjalanan kuliahnya. Is it? Ya enggak dong, ini urusan kita semua karena kita berhak untuk mengetahui. Ya, ini adalah bagaimana, masa urusannya sendiri. Kalau begitu nanti orang lain juga berhak dong menggunakan ijazah yang enggak benar untuk melamar ke jabatan publik, kan nggak bisa begitu. Tinggal petinggi UGM sekarang yang harus jujur ya. Kemudian itu saja saudara sekalian, dapat nggak itu? Nggak dapat ya? Oh, adanya yang pendek ya, nggak ada yang mengatakan oh iya itu ya pembimbing akademik saya. Kan pernah disampaikan itu yang satu kali, nggak ada ya. Oke lah saudara sekalian ya, nanti kita dalam kesempatan lain kita akan tampilkan di mana kata-kata Jokowi sendiri yang mengatakan ya memang bukan dosen pembimbing skripsi tapi pembimbing akademik. Nah, kalau untuk pembimbing skripsi sudah didinai oleh Jokowi sendiri. Bayangkan statement Jokowi sudah didinai oleh Jokowi sendiri, tapi pembimbing akademik itu didinai oleh Kasmujo ya. Begitu saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.